Taylor ikut si meja kecil di pojok restoran berhadapan dengan seorang wanita bernama Ji-eun yang diperkenalkan oleh umanya. Ji-eun terlihat sopan dan sedikit gugup mencoba membuka pembicaraan. Aku mendengar banyak tentangmu dari mamamu, Taeyusi. Kau orang yang sangat bertanggung jawab dan perhatian. Itu bagus sekali untuk seseorang yang akan menjadi pemimpin keluarga. Ucap Ji-eun sambil tersenyum hangat. Taeyong balas tersenyum, mencoba relaks. Terima kasih Ji-eun. Aku harap aku memang bisa jadi seperti itu. Ji-eun merasa penasaran namun masih sopan. Kalau boleh tahu bagaimana hubunganmu sekarang? Apa kau sudah memiliki seseorang yang spesial? Taeyong menatap jangkung ke meja. Sebenarnya aku baru saja bercerai, tapi mantan istriku sedang hamil 3 bulan. Jadi aku harus bertanggung jawab. Ji-eun mengangguk pelan, tampil sedikit rapuh tapi berusaha tetap ramah. Itu pasti situasi yang sulit, tapi aku yakin kau bisa melewatinya. Ponsel Taeyong tiba-tiba bergetar di atas meja. Dia melihat layar lalu mengangkat telepon dengan suara pelan. Apa kau sedang sibuk? Aku kepikiran ingin makan raw cake lagi. Kalau kau masih di luar, bisa tolong belikan sekalian. Taeyong menatap Ji-eun dengan sedikit bingung. Aku sedang kerja kota sekarang. Aku akan datang membawakan pesananmu nanti. Maaf, aku melupakan hal itu. Tidak perlu membawakan raw cake-nya. Apa aku memesan melalui jasa pengiriman saja? Tidak perlu, akan aku bawakan saja. Tunggulah, aku akan datang sebelum jam 10 malam, balas Taeyong. Apa benar tidak merepotkan? Tidak. Kalau begitu aku akan tunggu sampai jumpa nanti. Sambungan kemudian berakhir. Taeyong menahan senyum kecil tapi wajahnya mulai gelisah. Dia kembali meletakkan ponselnya. Apa barusan itu mantan istrimu? Tebak Ji-eun. Iya, terkadang dia memang kecewa soal hal kecil atau saat menginginkan sesuatu. Ji-eun tersenyum mencoba untuk mengerti. Tapi kau kelihatan masih sangat perhatian ya. Sepertinya kau pria yang sangat bertanggung jawab. Obrolan berlanjut tapi beberapa kali ponsel Taeyong kembali bergetar dengan notifikasi dari YN. Berupa pesan singkat. Opa jangan lupa beli es krim sekalian ya. Sebenarnya aku juga sedang ingin makan pizza. Taeyong berusaha mengabaikannya tapi ekspresinya mulai berubah. Cuman sih, kau suka makan pedas sejak tanyanya, berusaha fokus. Jian tersenyum. Aku suka. Kenapa? Apa kamu pergi ke kedai untuk makan makanan pedas? Setelah ini, tanya Taeyong menawarkan. Mungkin lain kali kita bisa makan bersama. Tentunya tanpa gangguan, balas Jian jelas sekali tengah menyindir. Taeyong mengangguk pelan, tapi rasa canggung belum hilang. Anehnya ia justru tak merasa keberatan sama sekali, juga tak memiliki keinginan untuk menahan Ji-eun pergi. Karena kemarin malam hanya mampir sebentar untuk mengantar roll cake, es krim dan juga pizza pesanan YN. Akhirnya Taeyong memutuskan untuk kembali menghabiskan waktu bersama mantan istri dan calon bayinya dengan mengajak sarapan bersama sebelum pergi bekerja. Ian berdiri sambil menguap. Ia menepuk lembut perutnya yang sudah akan membuncit. Apa sebenarnya hari ini makan langsung double jjigae? Kita bisa pergi ke restoran untuk makan itu kan? Tanya Ian. Taeyong tersenyum kecil, membuka pintu mobil dan masuk ke dalam, menyusul Ian. Pagi-pagi sudah minta yang pedas. Ian di sana tengah memasang seatbelt. Bukan aku yang minta tapi baby. Padahal tadinya aku ingin sarapan roti isi, tapi tiba-tiba saja double jjigae lewat di pikiranku. Taeyong tertawa lelah tapi diam sejenak.
seperti mengatakan sesuatu. Ia lalu mulai menyalakan mesin mobil, melirik Ian sekilas. Saat berjalan menuju kemari, tiba-tiba Oma memintaku bertemu dengan seseorang. Katanya ada teman lamanya. Ucap Tahi memulai. Apa mau aku turun sekarang agar kau merasa lebih bebas? Tanya Ian datar. Bukan seperti itu maksudku. Aku tidak bisa membatalkan karena Oma sudah membuat janji. Tapi ya bagaimana kalau kau ikut saja? Tanya Taehyung buru-buru. Bagaimana kalau dia tanya, lalu merasa curiga, mengapa aku membawa garis lain di pertemuan kalian, kau dan Yen? Itu urusan belakangan. Yang penting aku sudah menuruti kemauan Uma. Karena kalau tidak begitu, Uma pasti akan terus mengejarku. Taehyung dan Yen duduk berdua dan bersebelahan di sebuah restoran tempat mereka janjian. Beberapa menit kemudian seorang gadis datang, cantik, rapi, dan terlihat gugup. Dia memperkenalkan diri sebagai Sua. Selamat pagi Taeyongsi, maaf sudah membuatmu menunggu, ucap Sua membungkuk sopan. Taehyung berdiri dan menyambut dengan senyum canggung. Ya, aku juga minta maaf tidak datang sendirian seperti yang Uma katakan. Perkenalkan ini Joyen. Ian sudah menunjukkan senyumnya. Sebenarnya aku mantan istrinya. Kami hanya berencana sarapan bersama sebelum pergi ke perusahaan. Sua terlihat kaget dan sedikit bingung. Ia duduk perlahan, mencuri pandang ke arah pelatihan yang mulai membuncit. Oh, aku mengerti. Jadi kalian masih dekat? Ian tersenyum tipis, dekat secara janin. Taehyung tertawa garing, jelas merasa tak nyaman. Sua mulai menggeser cangkirnya dan tampak gelisah. Gadis itu menghela nafas. Maaf, aku pikir ini hanya pertemuan biasa, sepertinya waktunya tidak tepat. Sua kemudian berdiri pelan dan membungkuk sopan. Aku harus pergi, maaf Taehyung. Ia segera keluar dari restoran meninggalkan Taehyung dan Yen yang saling memandang dalam diam. Apa maaf, aku tidak berniat merusak. Coba nanti kau hubungi dia lagi, siapa tahu dia memang cocok untukmu, ucap Yen. Tidak ada yang kau rusak, dia pergi karena tidak siap menerima kenyataan, bukan karena kau, balas Taehyung. Yen mata pada jendela, aku bukan istrimu lagi, dan bukan pula kekasihmu, tapi keadaanku membuat segalanya menjadi rumit. Dunia kita memang rumit, Yana. Dan kalau aku boleh jujur, untuk saat ini aku tidak bisa pergi kencan buta dengan tenang. Karena seluruh perhatianku tengah tertuju padamu dan calon anak kita. Ian menghela nafas kembali mengalihkan perhatiannya pada Taehyung. Mungkin nanti setelah ia lahir aku bisa berkencan dengan lebih leluasa. Aku pikir itu justru saat dimana kita sedang sibuk-sibuknya menjadi orang tua. Bayi lebih butuh banyak perhatian, balas Taehyung. Mungkin nanti setelah anak kita berusia 3 tahun, gumam Taehyung kemudian. Ian terdiam, wajahnya tak menunjukkan emosi apapun. Tapi ia tampak memikirkan sesuatu. 3 tahun ya, kau berpikir semua akan lebih jelas saat waktu itu tiba. Entahlah, sekarang ini kita masih belum selesai dengan satu sama lain, balas Taehyung. Aku sudah selesai, tapi karena hamil aku terpaksa menghubungimu lagi, ucap Yen. Taehyung tersenyum tipis. Kalau begitu, hanya aku yang belum. Ternyata benar ya, lelaki itu selalu menyesal belakangan. Taehyung melihat baunya, mungkin sudah kontraknya.